Apa itu judi online? Hah? Masa game gini doang bisa buat ngasilin duit? Ya kali. Lagi main ya? Oh iya ini lagi gacor banget ini, seru banget, Wah, mantap. model berapa? 50.000 sekarang udah mau 2 juta, mau 2 juta ini. Wah, mantap mantap. Mantap mantap, gacor lagi, gacor ini, mantap. Oke. Yuk, Dulu ya, mau yuk, bawa. emang apa? Oke. Gua coba kali aja ya. Siapa tahu jackpot. Yes. Yuk, naik. Yes. Halo. Lagi mana? Sini, datang kosan. Lagi menang nih. Lumayan lah. Oke. Cepat ya. Ditunggu. Makasih ya makanan hari ini. Cuman gua ada urusan. Oke, nyantai. Ada ketemuan sama pacar gua. Balik sekarang nih jadi. Iya. Waduh. Iya. Iya, udah tahu jadwal balik kan? Gatel banget gua. Oke. Thank you. Iya. Sip. Sisa saldo masih ada nih. Main lagi ya. Biar naik. Sial mulu. Aduh. Kok gini sih? Mungkin cobaan aja nih. Mungkin. Oke. Halo, Mak. Bisa minta uang nggak? Minta uang buat apa lagi, Nak? Kemarin baru ini mecahin barang lab kena 1 juta. Iya, ya gitu lah. Ini mama kirim uangnya ya. Tapi kamu jaga baik-baik ya uangnya, hemat-hemat. Oke. Makasih, Mak. Iya.
bro, minjem duit dulu 100 bisa nggak? Dompetku lagi kosong banget nih, belum makan lagi dari pagi. Oh iya nih, minjem duit mau dari kemana? Kemarin aja belum kau balikin. Waduh iya, besok harus bayar dah sekalian sama yang kemarin. Ya udahlah ya, ntar habis ini aku kirim ya. Oke, makasih bro. Oh iya, nah, kemarin kan udah mama transfer 2 juta. Tolong kamu transferin ke adikmu 500.000 ya. Kemarin Ki, aku lagi butuh banget ini. Iya, ntar. Minjem. Benar ya dengan saudara King? Benar dengan saya sendiri. Ada apa ya? Saya ingin menagih utang Anda yang telah jatuh tempo. Halo teman-teman semuanya, mungkin sebagian dari kalian duduk di sini cuma untuk mengerjakan tugas atau hanya untuk absen saja. Mungkin ada yang ngeliat ke depan tapi pikirannya entah kemana. Ada juga yang mikir paling bahasannya gitu-gitu aja. Udah pernah denger juga kok dari platform-platform digital. Tapi tahan sebentar. Karena yang mau kita bahas sekarang ini bukan sekedar materi, tapi soal nyawa, soal masa depan, kenyataan pahit yang sering kali kita rasakan di sekitar kita. Barusan kalian sudah melihat cuplikan ilustrasi bagaimana seseorang bisa terjerumus masuk ke dalam gelapnya judi online. Cuman butuh satu klik saja, cuman butuh satu notifikasi WA saja, dan boom, tiba-tiba hari-hari kalian dipenuhi dengan slot, dipenuhi dengan angka-angka, dipenuhi oleh notifikasi-notifikasi yang bilang kalian akan menang. Padahal kenyataannya kalian akan dibuat rugi secara perlahan-perlahan. Jadi, apa itu judi online? Judi online itu bukan hanya sekedar game, tapi ini sebuah sistem yang sengaja dirancang buat bikin kalian menang, tapi juga bikin kalian terus berharap. Jadi kalian bakal dikasih menang di awal, terus kalian akan senang, ya aku menang, ye. Terus kalian coba lagi dan kalian akan kalah. Setelah itu kalian akan merasa saya harus balikan modal awal saya. Tapi yang
terjadi setelah ini kalian akan kalah terus menerus hingga kalian tanpa sadar kalian akan kehilangan semuanya. Uang hilang, waktu jelas, dan yang paling nyakitin itu kalian bisa kehilangan diri kalian sendiri. Kalian bakal jadi orang yang mungkin diri kalian sendiri kalian gak bakal kenal diri kalian. Tapi kita mesti buka fakta bahwa pada tahun 2024 telah udah lebih dari 600 triliun uang masyarakat Indonesia hanya begitu saja ke tangan para bandar judi digital ini. Kalian pikir mungkin itu cuma angka ya? Enggak coy, itu bukan duit yang kecil. Duit tersebut bisa bikin ibu kota baru, atau bisa juga buat subsidi pendidikan gitu, yang hal-hal lebih berguna. Tapi sekarang uangnya hilang, tahu kemana? Dan mayoritasnya itu korbannya itu bukan dari kalangan orang-orang yang kaya gitu. Justru yang paling terkena dampaknya itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah, yang penghasilannya pas-pasan tapi pengen cari tambahan-tambahan, yang akhirnya malah jadi rugi. Dan yang lebih seremnya itu, sekarang anak-anak juga sudah mulai terkena racun judi online. Saya ulangi lagi, anak-anak. Emang aku tahu dari mana? Dari para influencer, para streamer, para content creator. Ya saya nggak bilang semuanya ya, tapi banyak dari mereka itu yang dulunya ya tiap malam mungkin live judi slot atau di Instagram atau di media-media sosial itu mereka mempromosikan judi online itu. Ya mungkin mereka bilangnya itu cuma buat hiburan, padahal jelas-jelas mereka itu sudah bekerja sama si bandar-bandar ini. Mereka semua tahu penontonnya itu anak-anak kecil, tapi mereka tetap aja melakukan. Dan ya efeknya pasti anak-anak SD sekarang bahkan udah ngerti loh cara top up slot itu ya. Itu kan gila ya. Sekarang kita bahas solusi. Dan saya nggak akan menjual harapan palsu, ini masalah besar. Tapi masih bisa kita lawan kok. Tapi ada syaratnya, yaitu kita mesti sadar bahwa ini tuh bukan cuma masalah teknologi, ini adalah masalah edukasi. Solusi pertama yaitu penindakan. Pemerintah harus berani kasih sanksi kepada influencer-influencer, pada streamer-streamer dan content creator yang pernah promosiin judi online gitu. Mereka tuh harus dapat tindakan yang nyata. Kalau bisa di take downin gitu ya, ini wajib banget sih. Kalau perlu proses hukum juga dijalankan. Karena selama mereka itu nggak dapat efek jerak, mereka akan terus promosi. Dan artinya anak-anak kita nanti bakal terus terkena efek dari racunnya di online ini. Solusi yang kedua, edukasi masif. Edukasi itu senjata yang paling ampuh. Sayangnya kita jarang banget ngelihat kampanye-kampanye tentang bahaya judi online ini. Saya tanya kepada kalian pernah nggak sih lihat baliho-baliho di pinggir jalan tentang bahayanya judi online ini? Atau mungkin kalian pernah nggak sih dapat iklan-iklan di TV yang ngasih tahu betapa bahayanya efek dari judi online terhadap mental dan keluarganya? Mungkin saya nggak pernah lihat juga sih, mungkin tidak ada mungkin saya. Pada zaman dulu, pemerintah itu bisa loh bikin kampanye seperti KB, kampanye tentang narkoba, HIV, dan semua itu berhasil. Tapi kenapa sekarang nggak bisa? Mungkin seharusnya bisa, tapi mungkin niatnya aja nggak ada. Solusi yang ketiga adalah pemulihan. Satu hal lagi yang paling penting adalah pemulihan. Buat orang yang sudah kecanduan, ini bukan soal niat doang. Ini soal kesehatan mental mereka. Otak mereka itu udah berubah, sensasi menang, sensasi mengejar, itu udah candu banget buat mereka. Mereka itu butuh konseling. Yang mereka butuhkan adalah support system. Nah, di sini pemerintah harus mikirin juga program rehabilitasi, dan juga masyarakatnya juga harus belajar untuk gak ngejudge orang-orang yang terjerumus judi online ini. Karena orang yang sudah terjerat itu, mereka itu yang mereka butuhkan itu adalah bantuan,
bukan hujatan. Dan sekarang aku mau bilang sesuatu yang mungkin simpel, tapi bisa jadi titik balik buat kalian. Itu kemenangan yang sesungguhnya dari para penjudi adalah saat mereka berhenti berjudi. Jangan tunggu semuanya hancur, jangan tunggu keluarga kalian pergi, jangan tunggu uang kalian habis, atau jangan tunggu diri kalian gak kuat lagi. Mulai dari sekarang, kalian bisa nolak, kalian bisa pulih, kalian bisa bangun ulang, dan saya tahu kalian pasti bisa.